Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aji Prayoga dan NIM A11 2018 11330 dan kelompok A114405 dari kelas PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, saya di sini ingin menjelaskan atau mereview dari codingan yang kemarin saya kerjakan. Nah, dan itu juga itu adalah tugas dari PBO, yaitu membuat kelas luas lingkaran dan luas segitiga. Nah, itu kita nanti menggunakan metode setter dan getter, di mana setter itu digunakan untuk men-set value atau memasukkan value dari objek ke atribut kelas yang nantinya digunakan di metode getter. Nah, metode getter itu kita mengambil value tadi yang dari atribut kelas dipanggil ke objek yang telah kita buat. Langsung saja. Ini saya buka NetBeans. Nah, tadi projectnya sudah saya buka. Nah, kemarin saya sudah codingnya, dan ini adalah luas lingkaran. Aku pisah jadi dua program biar nggak bingung. Ini luas lingkaran dan ini luas segitiga. Pertama luas lingkaran dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertama kita buat kelasnya dulu nih, kelas lingkaran dengan atribut jari-jari dengan atribut jari-jari tipe data integer dan P sama luas kita kasih tipe data double karena itu bilangan pecahan. Oke. Dan ini ada metode yang kita bahas tadi, yaitu metode setter dan getter. Nah, itu kalau setter itu kita menggunakan, seperti yang saya bilang tadi, setter itu digunakan untuk mengeset value untuk dimasukkan dari objek itu dimasukkan ke atribut kelas. Nah, di sini kalau kita mengeset jari-jari, kita nanti ini adalah parameternya, kita nanti memasukkan angkanya di sini dan masuk ke sini ya, terus dianggap di list jari-jari itu biar nanti bisa dipanggil. Nah, untuk mengeset value-nya atau menggunakan metodenya, kita harus berada di main. Pertama kita buat objek dulu dari kelas lingkaran link 1, ini nama objeknya. Kita buat new lingkaran terus kita panggil link 1 set jari-jari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kita menggunakan metode getter. Nih, kita set angka jari-jarinya 21. Oh iya, ini. Terus ini adalah konstruktor yang kita buat untuk memasukkan angka Pi, karena Pi itu nggak bisa dimasukin, itu udah ketetapan itu, jadi kita buat konstruktor aja. Nanti lanjut, tadi kita memasukkan atau set value-nya 21. Nah, ini nanti bakal masuk ke sini, terus disimpan di disk jari-jari. Nah, kita selanjutnya panggil SOP atau System Out Print Learn dengan jari-jari. Jari-jari kita panggilnya menggunakan metode getter, itu yang telah buat tadi, get jari-jari. Nah, nanti akan tampil datanya seperti ini. Tahan dulu. Nah, ini
kok bisa 21, ini dapatnya kenapa kok bisa gini. Nah kita karena tadi dimasukkan ke disk jari-jari, nah itu kita dari method getter. Nah ini method getter, kita return di jari-jari, sehingga ketika kita panggil get jari-jari itu kita munculnya angka ini. Itu juga ini juga menggunakan getter juga prinsipnya. Nah kenapa ini void, itu karena ini adalah sebuah metode yang tidak membalikan nilai. Nah kalau ini membalikan nilai in menggunakan tipe data in atau double atau mungkin string, itu kalau return di jari-jari karena di jari-jari itu adalah integer, kita namain in. Begitu juga ini luas itu adalah double karena pecahan, jadi nanti akan memberikan nilai pecahan. Itu ini hasilnya hitung luas. Kita buat metode hitung luas, terus kita masukkan ke sini dengan dis luas sama dengan pi yang telah kita buat tadi, yaitu 4,13 dikali ke jari-jari. Nah kita ambil lagi nih yang sebelumnya kita udah men-set value-nya, terus kita panggil lagi menggunakan metode getter jari-jari dikali getter jari-jari, terus hasilnya kita return ke disk luas. Hasilnya disk luas kita return untuk kita panggil di SOP. Ini system out print learn luas sama dengan link 1 atau lingkaran 1, maksud saya seperti itu. Terus hitung luas nanti bakal mengembalikan atau mengambil nilai dari ini. Untuk metode yang mengembalikan nilai harus menggunakan return. Ini return. Nah manggilnya itu di system out print learn seperti ini, karena membalikan nilai itu. Kalau ini metode void atau cuma tidak mengembalikan nilai, nggak perlu dimasukkan ke sistem out print learn. Jadi hasilnya seperti kita lihat ini adalah jari-jari 21 seperti ini, kita masukkan tadi, terus luas pi 3,14 dikali 21 dikali 21, itu rumus luas lingkaran. Untuk selanjutnya luas segitiga. Ini pertama sama saja, ini program Java-nya kita namain luas SGT, terus kelasnya kita buat LSGT untuk membedakan. Kalau project sama kelasnya itu jangan sama. Terus pertama kita buat atribut alas, dari kelas luas segitiga atau kelas segitiga. Ini alas dan tinggi itu bertipe data integer, dan luas itu bertipe data double, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau luas itu adalah pecahan, kita buat double aja. Terus kita menggunakan metode setter getter seperti yang tadi sebelumnya. Setter itu untuk memasukkan nilai atau men-set value, terus kalau getter itu untuk mengambil nilai dari atribut kelas sebelumnya atau yang kita panggil. Tuh. Nah, ini kita buat set alas, dis alas sama dengan alas, ini parameternya. Terus get alas di return dis alas di return, jadi masuk ke sini seperti tadi saya jelaskan. Void set tinggi, terus in get tinggi, return dis tinggi, double hitung alas,
Ini untuk mengembalikan kok alas, hitung luas, maaf ya. Oke, ini dis luas. Rumus segitiga itu luasnya itu setengah. Nah, ini setengah alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi, tuh begini. Terus kita dis luasnya kita return. Tuh, seperti tadi, kita pertama harus membuat objek SGT1, maksud saya segitiga 1. Terus kita buat dari kelas LSGT atau ya seperti itulah, new LSGT. Terus ini cara membuat objek. Terus ini atributnya kita set alas, kita set 10. Terus tingginya kita set 5. Nah, ini langsung masuk ke sini, set alas masuk ke sini, ini juga masuk ke sini, jadi udah kesimpan di disk tinggi, disk alas itu. Terus kita panggil, karena get a, kita panggil system out println alas sgt1 dot atau titik get alas. Nah, get alas return disk alas, karena ini sudah disimpan di disk alas, kita kembalikan, kita panggil di sini. Yang saya jelaskan tadi, ini tinggi juga, luas juga. Oke. Nah, luas ambil dari sini, tinggi ngambil dari sini. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.